Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Jody Teknik. Kesempatan kali ini saya ingin memperbaiki kulkas Polytron 2 pintu dengan keluhan atas bawah tidak dingin tetapi mesin bekerja. Oke, kita buka. Ternyata benar untuk kulkas di atas ada dingin tapi sedikit, dan di bawahnya kita intip. Nah, di bawah malah tidak ada hawa-hawa dingin atau masih terasa hampa ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut, terima kasih Anda sudah pencet tombol like dan subscribe di bawah untuk mendukung channel kami. Dan sekarang kita lihat dari belakang. Untuk kompresor atau mesinnya menyala dengan normal, tetapi kenapa untuk kulkasnya tidak normal atau tidak maksimal. Dan di sini kita lihat ada blok, kita buka ini untuk penutup boxnya. Apa isinya? Ini saya buka dulu ya. Kebetulan ini adalah servis panggilan, jadi saya sendiri, tidak ada yang membantu. Agak ribet ini ya. Kita buka dan ternyata isinya adalah sebuah modul elektrik. Oke, kulkas model ini menggunakan sistem modul, dimana untuk pengoperasiannya itu memakai sistem modul. Jadi beda dengan kulkas produk yang keluaran dulu, dia pakai timer. Nah, sekarang kita intip ke depannya bagaimana. Nah, di depan ini ya, sekarang kita cari keluhannya. Kita bongkar aja ini untuk tutupnya. Dan ternyata wow, nah ternyata esnya ngeblok ya. Ini yang menyebabkan sirkulasi udara dingin tidak normal karena lubang tertutup oleh gumpalan es, dan ini yang dinamakan gagal defrost karena sistem defrostnya tidak bekerja dengan normal. Kita cari tahu aja dimana keluhan dan kerusakannya. Ini sementara kita tinggal dan kita lihat yang di bawah. Ternyata ini di bawah ada satu kotak atau tutup. Ini kita bongkar saja apa isinya dan kita lihat apa yang tersembunyi di balik sini. Oke, kita cari tahu ini apa isinya ya, pelan-pelan karena sendiri. Nah, untuk tutup styrofoam ini kita buka aja dulu dan kita lihat penampakannya. Ternyata ada barang yang tersembunyi ini yang dinamakan defrost kapsul ya. Ini dia memakai defrost kapsul atau thermistor, dimana dengan produk yang sebelumnya dia memakai defrost bimetal ya, yang dibungkus pakai plastik itu namanya defrost bimetal. Tapi sebelum melakukan pengecekan defrostnya, kita lihat dulu di bagian dalam ya, komponen di dalamnya. Ternyata di dalam esnya masih ada yang ngeblok ya. Dan kita coba ukur untuk heaternya. Soket-soket sebelumnya kita cabutin dulu. Untuk heater ada di bawah ya, ini kabelnya.
Ini kabel ujung yang satu yang putih dan ujungnya yang satu yang biru. Biasanya heaternya pakai heater kaca. Oke, cara ngetesnya di ujung ketemu ujung, perhatikan ampermeternya. Kalau bergerak mentok di angka 0 berarti normal, perhatikan ya. Ini ujung sini yang satu sudah saya jepit dan yang satunya ditempelin. Nah, oke, jarum ampermeter menunjukkan angka 0 berarti heaternya masih normal ya. Bisa juga dicek langsung dengan arus AC, langsung disambung dari ujung kabel satu ke yang satunya. Tuh, kalau terasa panas berarti heaternya masih normal. Dan sekarang kita cek juga untuk fuse-nya atau termofuse apakah putus, karena termofuse ini berhubungan langsung dengan heater untuk pengaman heater. Ini caranya, kabel oranye dengan kabel putih yang langsung tadi disambung dengan heater, yang oranye kita jepit dan yang satunya. Nah, jarum ampermeter menunjukkan angka 0 berarti fuse-nya juga tidak apa-apa alias masih normal. Kelanjutannya kita tes di defrostnya atau di termistornya. Ini saya sudah siapkan untuk penggantinya. Kita cek kebenarnya. Caranya kita masukkan aja keduanya ke dalam blok es ini ya. Tapi sebelumnya tadi diukur harus menunjukkan mentok di angka 0 untuk jarum ampermeternya, dan setelahnya kita tunggu beberapa saat lalu kita ukur apakah ada perubahan nilai atau nilai naik. Nah, untuk defrost yang lama menunjukkan tetap di angka 0. Untuk nilai yang defrost baru, nah ada perubahan, sudah naik ya. Jarum ampermeter sudah naik, tidak mentok di angka 0, berarti dipastikan untuk defrost yang lama ini rusak, dan langsung saja kita ganti defrost baru. Caranya kita potong saja kabelnya, kita ambil soketnya ya, kita perlukan soketnya. Untuk penyambungan bebas ya, kebalik nggak apa-apa. Nah, untuk penyambungan sudah selesai, semua sudah, soket-soket sudah benar, dipastikan kenceng ya, sudah dicolokin. Dan untuk termo defrostnya atau termistornya kita umpetin lagi di sini, di tempat persembunyiannya, di tempat semula. Kita umpetin saja ya, kita colokin untuk kabel soketnya, pastikan kenceng untuk kabel soketnya ya, karena kalau kendor juga bisa mempengaruhi kerja dari sistem defrostnya. Oke, sebelum kita tutup lagi styrofoamnya, kita masukkan dulu ke tempat persembunyiannya biar aman ya di sini. Untuk termistornya biar tidak kemana-mana. Ya, agak susah ini karena agak kecilan bodinya. Nah, sekarang styrofoamnya kita tutup lagi, agak ribet ini ya. Oke, sekarang langsung saja
kita tempelin ke tempat asalnya ya. Kita masukkan, kita tempelin dan kita baut biar kenceng, dan langsung dubengin, pastikan kenceng. Dan sudah selesai pemasangan, kita tengok yang di atas, pastikan semua sudah kenceng ya, sudah rapi sekalian. Langsung kita cek ke bawah, ini kompresornya dan siap dinyalakan. Tapi ini sudah saya rapikan karena dipastikan untuk modulnya tidak ada masalah. Langsung saya colokin ke listrik. Dan kompresor sudah menyala ya, ini sudah berbunyi dan kita tengok dalamnya. Nah oke, untuk kipas sudah menyala dan kita pegang udah lengket-lengket ya, berarti sirkulasi freon sudah bekerja dengan normal. Ini sudah mulai dingin dan langsung saja kita tutup boxnya. Sembari kita tutup semua tutupnya dan kita tunggu sambil ngopi di luar beberapa saat. Oke, setelah kurang lebih 2 jam kita cek, hawanya sudah adem, sudah sejuk di bagian atas dan di bagian bawah juga. Wow, ini sudah ada hawa-hawa sejuk, hawa-hawa mistis ya, kayaknya hawa-hawa dingin. Oke, dan ternyata kulkas ini biang keroknya adalah termistornya. Oke, kiranya sudah jelas dan demikian sedikit tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial yang selanjutnya. Terima kasih dan salam Stromania.